Selain Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong juga merupakan salah satu sosok legenda dalam mitologi bangsa Indonesia yang sudah cukup dikenal. Sosok berparas cantik dengan tubuh setengah ular ini, diketahui merupakan seorang panglima terkuat yang dimiliki kerajaan gaib Pantai Selatan. Selain dikenal memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, ia juga punya banyak bawahan jin yang tak kalah digdaya. Berikut ini, sekilas kita akan membahas seputar asal-usul Nyi Blorong beserta legendanya. Silakan disimak. Asal-usul Nyi Blorong banyak ahli spiritualis disertai dengan legenda yang selama ini beredar menyebut jika Nyi Blorong sejatinya merupakan putri pertama Nyimas Dewi Rangkita yang bernama Nyimas Dewi Anggatri. Nyimas Dewi Rangkita sendiri ialah cucu dari Raja Caringin Kurung ke-11, Prabu Jaya Cakra. Nyimas Dewi Anggatri atau Nyi Blorong dulunya adalah seorang gadis nan cantik jelita. Namun, karena dibesarkan di lingkungan keraton yang serba berkecukupan, ia kemudian tumbuh menjadi wanita yang angkuh dan jahat. Karena kejahatannya itu, ia diusir dari keraton milik kakeknya. Ia kemudian mengasingkan diri di hutan selatan dan dimulailah kisah asal-usul Nyi Blorong ini. Suatu saat dalam perjalanan di dalam hutan, ia tak sengaja melalui sebuah gerbang gaib yang membawanya masuk ke dalam kerajaan jin milik Ratu Segara Selatan, Nyi Roro Kidul. Mengetahui jika ada manusia yang masuk ke dalam kerajaannya, prajurit kerajaan kemudian menangkap Nyimas Dewi Anggatri dan membawanya ke hadapan sang ratu. Mendengar cerita dan kisah hidupnya, Nyi Roro Kidul kemudian merasa iba. Kanjeng Ratu Kidul kemudian mengangkat Nyimas Dewi Anggatri menjadi anaknya dan menganugerahkan kesaktian siluman ular padanya. Nyi Roro Kidul pun merubah nama si gadis yang tadinya Nyimas Dewi Anggatri itu menjadi Nyi Blorong. Pada mulanya, Nyi Blorong hanya dianggap sebagai gadis biasa, namun karena kepiawaiannya dalam memimpin, berperang, serta bekal kesaktian ularnya, Nyi Roro Kidul kemudian memberikan kepercayaan padanya untuk menjadi pemimpin batalion dalam satuan prajurit yang dimiliki kerajaan. Seiring dengan keberhasilannya dalam memimpin, Nyi Blorong secara bertahap kemudian dipercaya menjadi panglima tertinggi dalam pertahanan keraton kerajaan Pantai Selatan. Mitos lain menyebut jika saat bulan purnama, kesaktian dan kecantikan Nyi Blorong bakal mencapai puncaknya. Ia bisa dengan mudah berubah wujud menjadi sosok wanita cantik berkebaya hijau. Namun, saat bulan mulai mengecil, ia dengan sendirinya akan berubah menjadi sosok ular raksasa yang mengerikan. Asal-usul tuyul, fakta Islam yang terungkap. Asal-usul Candi Borobudur yang sengaja disembunyikan, asal-usul jenglot dan misterinya legenda pesugihan Nyi Blorong. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, Nyi Blorong merupakan bawahan Nyi Roro Kidul yang selain menjadi panglima tertinggi, juga memiliki tugas untuk menyesatkan manusia. Penyesatan yang mereka lakukan adalah dengan memberikan pesugihan atau kekayaan dengan jalan yang sesat. Bagi manusia yang terbawa nafsu, pesugihan Nyi Blorong ini tentu akan sangat menggiurkan. Dalam pesugihannya itu, Nyi Blorong selalu datang ke rumah orang yang memujanya. Ia kemudian akan meminta si punya rumah untuk berhubungan badan dengannya dalam kamar khusus. Dalam kamar tersebut, si punya rumah akan melihat Nyi Blorong dalam wujud gadis cantik, namun jika ada yang mengintip, mereka akan melihat si punya rumah tengah berhubungan badan dengan seekor ular raksasa. Setelah melakukan ritual berhubungan badan, Nyi Blorong akan pergi dengan meninggalkan beberapa keping emas yang sebetulnya merupakan sisik ular miliknya. Sebagai ganti dari kekayaan yang diperolehnya dengan mudah, si punya rumah memiliki kewajiban untuk memberikan tumbal anggota keluarganya. Seseorang yang ditunjuk menjadi tumbal akan mati dengan penyebab yang ada-ada saja. Adapun tumbal tersebut bagi sebagian spiritualis akan diambil dan digunakan sebagai budak di kerajaan Pantai Selatan. Nah, itulah sekilas tentang asal-usul Nyi Blorong beserta legenda pesugihannya yang mendunia. Semoga dengan membaca artikel ini kita semua bisa sadar dan menjauhi jalan-jalan maksiat yang memang sedemikian rupa dibuat indah oleh para setan. Semoga bermanfaat.